Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama aku Hilda Sajaka. Aku dari kelas 11 IPA 4. Sesuai dengan judul yang di bawah ini, aku bakal jelasin tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia di tengah wabah coronavirus saat ini, atau COVID-19 ya nama penyakitnya. Nah, sebelumnya memperkukuh persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia itu kan bisa dengan cara saling menghormati, saling menyayangi, terus saling tolong menolong dan saling menjaga sesama antar manusia. Tetapi di topik kali ini kan aku membahas tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia di tengah wabah coronavirus atau namanya COVID-19. Nah, sebelum masuk ke sana, kalian tahu gak sih, COVID-19 itu merupakan nama penyakit dari coronavirus. Ya, coronavirus ini nama virusnya, tapi COVID-19 itu nama penyakitnya. Nah, kenapa sih virus ini tuh dinamain corona? Karena katanya bentuknya itu kayak crown. Bukan yang crown yang di kepala sini ya. Jadi kayak gini dibentuknya nih kalau kalian melihat nih. Gambarannya ya. Lihat nih. Jadi dari deket-deket ya, pokoknya bentuknya tuh kayak gitu, hilang. Dan makanya itu kenapa dinamain corona begitu. Dan pertama kali virus ini ditemukan tuh di Wuhan, yaitu di Cina. Dan ternyata si virus ini tuh nggak mau diem di tempat itu aja nih, dia nyebar kemana-mana. Terus dia traveling ke Singapura lah, ke Malaysia, terus ke Amerika, ke Korea, kemana-mana lah pokoknya. Dia tuh traveling kemana-mana kayak nggak ada beban gitu hidupnya loh. Ya aku aja segede gini nggak bisa traveling, belum bisa traveling ya. Ini jadi curhat. Terus habis itu bukan hanya di negara itu aja nih ya, ternyata dia juga masuk ke Indonesia. Dan waktu itu kalau nggak salah ada satu orang yang kena di Depok ya, kalau nggak salah di Depok dia kena coronavirus. Dan ternyata coronanya tuh nggak mau di tubuhnya orang itu doang, nyebar kemana-mana ya. Mungkin karena orangnya juga kurang menjaga kebersihan diri, atau habis batuk tapi lupa ditutup, atau mungkin dia lagi sakit tapi dia nggak pakai masker atau gimana. Dan orang di sebelahnya mungkin kayak, oh batuk ya mbak, terus kayak gitu doang, nggak taunya dia punya corona dalamnya kan. Terus langsung tuh nyerangkan ke orang sebelahnya mungkin gitu. Dan aku juga mau ngasih update terbaru untuk corona yang ada di Indonesia saat ini. Per 6 April sekarang itu terkonfirmasi 2.273 rakyat Indonesia yang yang positif corona. Tapi ada juga nih yang negatifnya nih, ada 7.620 rakyat Indonesia yang terhindar dari virus corona. Yang sembuh alhamdulillah ada 164. Yang meninggal ya kalian bisa lihat sendiri ntar yang meninggal berapa. Dan itu pasti, semua itu pasti kita bisa lewatin dengan cara apapun. Yang penting kita jaga kebersihan diri dan selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Di sini aku juga baca salah satu artikel dari laman web namanya sindonews.com. Jadi tuh ada salah satu pasien ataupun orang yang udah positif corona, ataupun dia tuh masih diduga sebatas terkena corona gitu, masih kayak sebatas diduga aja, sama orang-orang sekitarnya dia dikucilin. Ya Allah kasihan gitu kan, harusnya tuh bukan dikucilin tapi malah harus itu dikasih support, semangat. Itu kayak bener-bener dibantu buat ngisolasi diri, tapi bukan ngasih support atau semangat tuh kayak dirangkul. Ya nggak dirangkul juga, nanti kalian malah kena. Nggak dirangkul juga ya, kayak jaga jarak aja, tapi ya tetap diperhatiin gitu. Terus disuruh isolasi di rumahnya, mungkin dibantu untuk menjaga kebersihan di halaman rumahnya atau apa gitu. Pokoknya kasih support lah, jangan sampai dikucilin gitu. Dan ternyata pas aku scroll ke bawah, orangnya udah meninggal. Ya Allah, orang yang kena itu, orang yang dikucilin itu ternyata udah meninggal. Kayaknya nih orang bukan meninggal gara-gara corona, tapi gara-gara dikucilin sama tangganya deh. Ya Allah, kasihan amat ya. Dan beralih dari laman web itu,
kita kan juga punya kebijakan dari pemerintah nih ya untuk tetap di rumah, stay at home tuh. Dan banyak dari rakyat Indonesia yang menerima dari kebijakan pemerintah itu kan. Dan masih juga ada yang bandel gitu kan, kayak keluar rumah. Aku baca nih di Detik News, kisah ulah pasien corona dari Jakarta hingga Prabu Muli yang bikin geger. Dia tuh udah terduga positif corona, diisolasi kan di rumahnya. Gak taunya dia kabur ke rumah orang tuanya, mesen Gojek, berangkat pakai Gojek kan. Terus nggak tahu deh itu Gojeknya kena corona atau enggak. Terus aku dengar alasannya, katanya jenuh. Lah, saya yang di rumah aja juga jenuh pak, ya Allah. Iya sih emang di rumah terus emang jenuh gitu kan, cuman ya demi kebaikan lah, jenuhnya sih hilang. Tapi coronanya ini loh pak, coronanya nyebar kemana-mana. Mungkin bapak tiba-tiba habis batuk, nggak tahu kan, nggak pakai hand sanitizer atau apa, mungkin nggak pakai masker, nyerahin duit, atau bapak lupa pakai OVO, lupa pakai GoPay mungkin. Terus bapak ini apa namanya ngasih duitnya ke orang itu kan, atau mungkin bapak tok-tok rumah orang tua bapak kan, terus assalamualaikum, terus pelukan atau apa, terus tiba-tiba bapak nggak sengaja nih lagi minum teh kan, apa namanya bersin atau apa, terus habis itu pegang-pegang tangan orang tua bapak kan, muka orang tua bapak misalkan gatal tuh, nah kena dah, itu dah kena. Mendingan saran saya udah di rumah dulu pak, ya Allah, jangan kemana-mana dulu. Saya di sini juga saya di sini juga merasa bosan pak di rumah, tapi ya gimana, kan di luar keadaannya lagi kayak begitu. Saya sebenarnya juga pengen keluar rumah, tapi lebih nggak boleh. Kalian juga harus hati-hati dengan berita-berita yang hoak-hoak gitulah, banyak ngomongin tentang corona, udah sekian banyak yang terkena, dan alah corona doang, alah gak usah takut sama corona, takut tuh sama Allah. Nah, iya kita juga takut sama Allah, itu pasti utama. Ya ini nih tiba-tiba situ kena corona terus meninggal, ya kan gak lucu ya kan. Segitulah pokoknya, harus ngikutin kata pemerintah dan kebijakan pemerintah, nggak usah bandel, nggak usah keluar rumah, stay at home aja. Kita di sini juga pasti bisa ngelawan virus corona ini kayak negara-negara lain, terutama kayak di Cina tuh, alhamdulillah katanya dia udah terbebas dari virus corona kan. Pasti kita juga bisa, kita harus yakin, kita harus bisa, kita harus saling support, kita pasti bisa dengan cara menjaga kebersihan, isolasi diri, makan makanan yang sehat, berdoa sama yang maha kuasa, jaga jarak juga nih ya. Kalau misalkan ada yang terkena virus corona itu jangan dikucilin, lebih baik kita lindungi sama-sama, bukan malah dikucilin. Jadi kayak memperhatikan dia, harus diisolasi bener-bener, support dia. Gimana rasa persatuan dan kesatuan kita mau muncul kalau misalkan salah satu orang aja itu udah kena virus tiba-tiba dikucilin, kan kasihan orangnya, tiba-tiba dia meninggal gara-gara dikucilin. Gak taunya mungkin kan, meskipun dia mengidap penyakit corona. Terus saling menjaga kebersihan di sekitar tempat tinggal. Dan buat semuanya nih, kita harus tetap stay at home, stay safe, dan udah gak usah kemana-mana dah, di rumah aja ya. Sekian penjelasan dari aku, kalau garing mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.